Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Agus Triharjo Purnomo, Sarjana Agama. Matur nuwun Ustadz Agus sudah kerso menjadi narasumber kita pada hari ini. Ini yang kedua beliau kita undang, dan sedikit bocoran Ustadz Agus ini adalah teman SMP saya. Insya Allah nek kancane Ustadz ben ketularan melu dadi HP. Itu cita-cita kita. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, teman-teman semua yang insya Allah dirahmati Allah, yang sudah berkenan untuk join di Sabtu pagi pengajian Dom Ngajeng KAT. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah, inayah, dan yang jelas diberikan umur yang panjang sehingga bisa hadir di pengajian Dom Sabtu pagi Ngajeng KAT. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaat kepada kita umat manusia sampai hari akhir nanti. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita mulai dengan membaca tiga surat pendek, yaitu dari mulai An-Nas, Al-Falaq, dan Qul-Hu. Itu nggih. Setelah basmalah kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Matur nuwun, marilah segera kita simak bersama tausiah dari Ustadz Agus Triharjo Purnomo. Monggo Ustadz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau cek sound dulu Pak. Cek. Ya, bagus. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman saya yang dirahmati Allah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada pagi hari ini nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, dan nikmat Islam masih menjadi bagian dari diri kita, sehingga di tengah-tengah suasana pandemi yang seperti kita semuanya mengalami, kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa bersilaturahmi walaupun dalam jaringan. Dan alhamdulillah kita masih diberikan keringanan langkah dan keringanan fisik untuk bisa mengikuti aktivitas pada pagi hari ini, yang mungkin tidak semua orang dan tidak semua teman kita diberikan kelonggaran dan keringanan fisik untuk bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah itu kita patut mensyukurinya.
Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kepada suri toladan kita, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semoga dan kita selalu berharap semoga nanti di akhir penghujung usia kita tetap diberikan iman dan Islam itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis taklim yang adem di hati yang dirahmati Allah. Di tema yang saya sampaikan kepada Pak Dudik, yaitu saya mengangkat sebuah tema yaitu tentang waktu. Ini sebenarnya sebuah review dari satu pengajian yang pernah saya ikuti. Waktu itu disampaikan oleh yang saya hormati yaitu Bapak Dr. Damami di Masjid Al-Hikmah di Miliran. Dan saya saat diminta untuk memberikan tema itu, saya yang terbersit saat itu adalah tentang masalah waktu ini. Karena saya menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin akan saya ingin menyampaikan, ingin mengulas kembali tentang masalah waktu ini. Bahwa yang namanya waktu itu adalah tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Apapun bentuknya kehidupan kita dalam keseharian kita pasti selalu melibatkan yang namanya waktu. Dan seperti saat ini pun kita juga dikasih waktu dari jam 5.30 sampai jam kurang lebih dan sekitar 7:30 gitu ya. Itu semuanya berhubungan dengan waktu. Bahkan usia kita, keseharian kita, itu semuanya tidak lepas dari waktu. Nah, yang ingin saya angkat pada pagi hari ini adalah tentang salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu ayat surat ke-103, yaitu surat Al-Asr. Saat itu Pak Dr. Damami mengingatkan kita bahwa para mufasir itu mengartikan yang namanya Al-Asr itu ada dua tafsiran. Yang pertama menafsirkan tentang waktu itu sendiri, kemudian dan yang kedua yaitu tentang yang namanya Al-Asr itu tentang waktu yang sudah menjelang, itu waktu asar. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya waktu asar itu adalah waktu di mana sudah menjelang maghrib. Seperti kalau yang sekarang ini kita sakit kita ketemu karena kita satu angkatan, ya mungkin di antara kita hanya terpaut usianya paling ya setahun 2 tahun gitu ya. Dan kalau usia Nabi Muhammad itu 62 tahun, maka kita itu ya sudah seperti yang dikatakan para mufasir bahwa kita itu sudah berada di waktu asar. Waktu asar yang sebentar lagi sudah berpindah lagi ke maghrib. Maghrib yang dari waktu yang terang kemudian untuk menuju ke gelap itu sudah tidak butuh waktu yang lama lagi. Nah, itu yang pertama tafsir para mufasir menyatakan seperti itu. Dan yang kedua adalah yaitu tentang waktu itu sendiri. Begitu pentingnya tentang masalah waktu ini sehingga di dalam Al-Quran Allah bersumpah karena wawu di depan surat Al-Asr itu adalah wawu qasam ya. Jadi wawu yang menyatakan bahwa itu sumpah Allah. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya sumpah itu adalah satu rangkaian peristiwa, satu kejadian yang begitu penting. Kita tahu bahwa setiap peristiwa yang penting itu biasanya sumpah itu hanya digunakan pada saat-saat yang penting. Seperti di pengadilan, pada saat ada prosesi persidangan itu seorang saksi itu biasanya disumpah. Kemudian orang yang menerima jabatan baru itu pun dengan menjalani sumpah. Sumpah adalah peristiwa yang urgen dan penting. Dan sumpah itu biasanya hanya dilakukan antara makhluk dengan sesama makhluk. Seperti halnya sumpah-sumpah itu dengan di belakangnya diberikan kitab suci kalau orang Islam Al-Quran. Di belakangnya ada yang memegang, kemudian dia disumpah atas nama
Tuhan yang bersangkutan. Itu berarti sumpah itu adalah antara makhluk dengan makhluknya. Begitu istimewanya masalah waktu ini, Allah dalam Al-Qur'annya ada beberapa surat yang menerangkan tentang waktu. Dari waktu malam, dari surat Al-Lail, kemudian waktu duha, ad-duha, kemudian surat apa itu An-Nahar, waktu siang ya. Kemudian ada lagi wal asri, al-asr ini. Nah, dari itu berarti menunjukkan betapa penting dan ada apa sebenarnya dengan surat Al-Asr dan surat-surat yang lain itu. Kenapa Allah sebagai Sang Khalik bersumpah atas nama waktu kepada ciptaannya. Tentu ada sesuatu yang sangat dalam tanda petik yang sangat penting sekali di situ. Seperti kita ketahui bahwa waktu itu berjalan begitu cepat. Mungkin saya dengan Mas Dudi dan teman-teman yang mungkin SMP yang saat ini mungkin masih ada yang sedang mengikuti ini, rasanya masih ingat betul saat kita berada di lingkungan sekolah waktu dulu. Jadi berangkat sekolah pagi-pagi masih pakai seragam biru putih, kemudian naik sepeda, kemudian kita parkir, kemudian bercanda, kemudian saat melakukan kegiatan pramuka, kemudian juga saat melaksanakan latihan PBB. Di saat itu saya juga teringat dengan teman kita yaitu Mbak Indah Wiyati yang saat itu sering menjadi komandan karena suaranya tegas. Ingat betul. Dan ada beberapa peristiwa-peristiwa yang saat ini mungkin ada yang terlupa, tetapi ada beberapa hal memori yang mungkin kita tidak akan pernah lupa. Tetapi kita tidak menyadari bahwa itu sudah berlangsung mungkin puluhan tahun yang lalu. Bahkan kita kadang-kadang tidak menyadari, oh ternyata usia saya itu sudah 50 tahun, atau mungkin sudah 50 lebih, atau mungkin 50 kurang dikit. Itu adalah waktu. Ternyata di antara waktu-waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, ternyata di situ dalam surat Al-Asr itu, Allah bersumpah wal asri, dan demi masa atau demi waktu, juga ada yang menafsirkan demi waktu asar. Allah menyatakan di situ bahwa Allah memberikan kepada kita waktu. Waktu dari dalam satu hari itu ada 24 jam, dalam satu jam itu ada 60 menit. Dalam 60 menit itu ada, dalam satu jam itu ada 60 menit, betul ya. Dalam 1 menit ada 60 detik. Oke. Nah, di situ setiap detik yang berjalan dari dulu sampai sekarang itu tidak akan pernah bisa yang namanya mundur. Mundur dalam seberapa detik pun tidak pernah akan bisa. Itulah istimewanya waktu, sehingga kita harus berhati-hati dalam menggunakan waktu ini. Nah, Allah memberikan kita dalam satu hari itu 24 jam. Kita gunakan untuk apa dalam 24 jam itu? Nah, dari kata-kata wal asri, maka dan waktu yang sudah diberikan kepada kita itu, maka Allah menyatakan di dalam surat Al-Asri itu bahwa seluruh manusia ya berarti ya, seluruh manusia itu innal insana lafi khusr. Inna di situ adalah inna, itu kata-kata yang sangat atau menyangatkan, sungguh. Jadi bukan hanya semua manusia rugi, tidak, tetapi ada kata inna, sesungguhnya, bahwa kita tenan, istilah kita tenin kalau di bahasa Jawa Timur itu tenin, pokoknya tenin bahwa rugi tenan, semua manusia itu rugi. Nah, saat itu yang saya ingat betul bahwa Dr. Damami mengatakan begini, bahwa manusia itu di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 3 sebutan. Tetapi yang saya tahu justru bahwa ada 5. Tetapi saat itu yang disampaikan adalah 3. Yaitu dalam Al-Quran itu kalau
menyebut manusia itu dengan kata-kata basar. Jadi manusia itu dalam Al-Quran sebutannya ada juga yang disebut dengan basar. Basar seperti yang ada di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110. Kul innama ana basarum mislukum. Katakanlah bahwa sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu juga, seperti kamu sekalian, seperti kamu semuanya. Ini kata Nabi Muhammad. Ya. Itu artinya kalau Al-Quran menyebut manusia sebagai basar, itu yang ditujukan lebih ke fisiknya. Fisik kita. Jadi ada fisik kita, ada unsur lapar, ada unsur capek, ada unsurnya ngantuk, rasa sakit. Itu berarti Allah menyebutkan manusia itu lebih ditujukan kepada fisik. Kemudian ada lagi yang dikatakan di dalam Al-Quran, kalau Al-Quran nas karena nas itu juga artinya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, seperti yang kita barusan tadi kita lantunkan bersama-sama gitu, surat An-Nas tadi. Qul a'udzu birabbin nas, yaitu katakanlah aku adalah Tuhan manusia. Tapi manusia di sini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu ditujukan lebih kepada manusia yang sifatnya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Yaitu seluruh manusia yang manusianya itu bahwa dia itu makhluk sosial dan dia tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain, dia membutuhkan tempat dan membutuhkan bantuan orang lain, dia tidak bisa hidup sendiri. Nah, itu adalah kalau manusia disebut dalam Al-Quran sebagai nas. Nah, tetapi di sini juga ada lagi dan yang disebut sebagai Adam, juga sebagai ins. Kalau yang Bani Adam itu ya Bani Adam, kudu yunatakum inda kulli masjid. Di dalam surat Al-A'raf ya, 31. Kemudian ada juga wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi manusia juga ada di ins dan di sini Allah menyebutkan di dalam surat Al-Asr ini kata-kata insan. Nah, kalau Allah menyebut manusia dengan kata-kata insan, ini kurang lebih ada sekitar 65 sebutan insan di dalam Al-Quran ini. Kalau Allah menyebutkan kata-kata insan, maka yang ditujukan adalah bahwa manusia itu sebagai satu makhluk yang memiliki karakter yang dinamis, bergerak, dan menuju ke arah kesempurnaan. Jadi manusia yang aktivitas ini lebih mengarah kepada aktivitas manusia dari mulai bangun tidur sampai dia ketidur lagi, itu namanya Al-Quran menyebut manusia sebagai insan. Jadi pada saat kita makan, pada saat kita minum, pada saat kita bekerja, kemudian pada saat kita bermuamalah dengan tetangga-tetangga kita, itu namanya, maka Al-Quran akan menyebut kita sebagai insan. Jadi itu di situ Allah mengatakan demi masa wal asr karena lafih kusal, bahwa seluruh manusia sesungguhnya adalah dalam keadaan merugi. Jadi aktivitas kita yang 24 jam dalam sehari itu, kemudian dalam 7 hari seminggu, dalam sebulan 30 atau 31 hari itu semuanya dianggap oleh Allah sebagai sesuatu yang merugi. Tidak terkecuali. Semuanya disebut di situ sebagai semua yang merugi aktivitas kita, karena kita disebutkan sebagai al-insan. Nah, ada empat hal yang tidak akan pernah merugi. Dalam ayat itu juga masih disebutkan dalam ayat itu, yaitu illalladzina amanu, yaitu kecuali orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang-orang yang melakukan kegiatan setiap hari, dia makan, karena yang ditujukan tadi aktivitas, saya ulangi lagi ya, lebih ke aktivitas dan kegiatan manusia, maka di situ bahwa pada saat kita makan, pada saat kita minum, pada saat kita bekerja, maka aktivitas itu saja
berarti ataupun dikatakan sebagai sesuatu yang tidak rugi di mata Allah. Dengan apa? Ya dengan iman. Karena apa? Karena ternyata di dunia ini masih ada orang yang tidak beriman. Padahal mereka juga berbuat baik, tapi gimana ya? Mereka juga membantu orang lain untuk bersedekah. Mereka membantu membangunkan rumah tempat tinggal. Mereka membantu membangunkan rumah sakit misalnya. Tetapi mereka tidak beriman. Nah, ini pernah terjadi dalam pada masa Rasulullah dulu. Ada orang yang dia itu berbuat baik, tetapi dia tidak beriman. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab bahwa kemudian inilah yang mendasari turunnya surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Furqan ayat 23. Ayat 23 itu yang mendasari turunnya surat ini. Ini tentang orang-orang yang beramal, berbuat baik. Ini menunjukkan, di sini juga menunjukkan keadilan Allah. Orang-orang yang buat baik, tetapi dia tidak beriman. Aktivitasnya dia dalam keseharian itu baik. Ini arti suratnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Maksudnya, orang yang tidak beriman, orang yang tidak dilandasi dengan iman, maka saat dia melakukan kebaikan, maka dibalas pula oleh Allah saat di dunia itu. Maka orang yang mempunyai jabatan tinggi, orang yang mempunyai harta yang banyak, dia konglomerat, dia berbuat baik, maka diberikan balasannya di dunia pun dia diberikan dengan apa itu derajat yang tinggi. Kemudian dia akan dianggap sebagai orang yang soleh, maksudnya bukan orang yang berbuat baik. Kemudian dia akan dihormati di sekalian itu di dunia diberikan. Tapi pada saat nanti dia sudah mati atau sudah meninggal, maka semua itu pada saat dia berpindah ke akhirat, maka balasan Allah pun akan beda. Karena apa? Itu amal dilakukan di dunia, tetapi karena tanpa iman, maka di akhirat pun, bekal di akhirat kan dia tidak punya. Karena seperti halnya pada saat kita minum, kita punya HP, kemudian maka itu kita bisa gunakan di dunia. Tetapi pada saat di akhirat pun dia tidak akan pernah ikut ke akhirat. Maka karena bekal di akhirat itu berbeda dengan bekal di dunia. Nah, untuk itu dikatakan oleh Allah dalam surat ini, maka orang yang melakukan amal atau melakukan kegiatan tetapi tidak dengan dasari iman, maka akan sia-sia. Sebagaimana disebutkan di kelanjutan dari ayat surat Al-Furqan ayat 23 tadi, faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami jadikan amal itu bagai debu yang berterbangan, tidak ada bekasnya. Debu itu barang yang sangat lembut, tipis, dan tidak dan sangat ringan, sehingga begitu kena angin dia sudah hilang, tidak kelihatan. Gitu. Itu ciri-ciri sebagai dan ciri-ciri orang yang beriman itu pun, karena ciri-ciri orang yang beriman itu pun di dalam Al-Quran juga disebutkan di dalam surat Al-Hujurat, ya, surat ke-49 ayat ke-14. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna walama yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakanlah bahwa kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hati. Jadi sekarang ini pun banyak orang yang mengaku beriman, tetapi perilaku ataupun kesehariannya itu jauh dari menunjukkan bahwa dia orang beriman. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya iman itu adalah definisinya yaitu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa a'malu bil arkan, yaitu diucapkan diyakini dalam hati, kemudian diucapkan melalui lisan, dan dilakukan melalui perbuatan, diwujudkan dalam perbuatan. Jadi ada orang yang mengaku beriman tetapi dia tidak menunjukkan sikapnya, kesehariannya tidak menunjukkan orang yang beriman itu seperti halnya dalam
surat Al-Hujurat tadi. Untuk itu iman tadi begitu penting, bahkan karena menjadi dasar untuk orang-orang supaya tidak rugi tadi adalah iman. Ada juga ahli mufasir lain yang menyatakan bahwa orang yang beriman, kata-kata iman itu adalah iman itu seperti gantungan atau centelan. Gantungan atau centelan itu yang namanya gantungan itu posisi biasanya di atas karena dia posisinya untuk menggantung. Nah, orang yang mempunyai iman karena gantungan itu di atas, maka posisinya lebih tinggi dari barang yang tidak digantung. Nah, orang yang mempunyai iman itu dia tidak akan pernah bisa tidak rugi. Ini ada mufasir yang lain yang menyatakan seperti itu. Itu begini. Karena posisi iman itu di atas, posisinya di atas, kita bayangkan saja di sebuah hutan yang lebat seperti di Kalimantan misalnya gitu ya. Kemudian ada posisi tower yang begitu tinggi dan dia berada di atas. Nah, orang yang beriman itu posisinya sudah seperti di atas karena dia tahu arah. Kalau di utara itu ada Gunung Merapi misalnya gitu, kemudian di selatan itu ada laut, di timur ada jurang, kemudian di barat ada sungai yang besar dan begitu dan dalam dan dahsyat. Maka orang yang iman dia seperti punya petunjuk, punya apa itu? Rambu-rambu. Oh, di sana itu jelas ada sesuatu yang membahayakan, maka saya tidak akan pernah menuju ke sana. Kemudian karena walaupun posisinya dia berada posisinya di bawah juga, tetapi dia seperti tahu bahwa di sana itu tempatnya tidak baik untuk dikunjungi. Oh, di sana ada tempat yang bahaya, maka saya tidak boleh mengarah ke sana. Jadi ada semacam rambu-rambu yang memberitahukan dia bahwa oh itu adalah di sana tidak baik. Nah, kemudian yang kedua yaitu nanti sebentar lagi Pak Didi ya mungkin nggak akan lama-lama ya Mas Didi. Kemudian yang kedua yaitu yang orang yang disebutkan orang yang tidak rugi itu adalah orang yang selain beriman tadi juga dia beramal soleh. Nah, amal soleh itu apa? Amal soleh itu adalah setiap perbuatan yang dibimbing dengan iman tadi. Kita beramal setiap hari, kita makan, kita minum, saya sampaikan seperti tadi ya. Itu ada nilainya amal atau tidak ada nilainya amal, itu tergantung dia punya iman atau tidak. Minumnya seorang yang bukan Islam, dengan minumnya seorang mukmin yang sebelum minum dia berdoa, dia awali dengan menyebut kata bismillah dan dia berdoa, maka sama-sama aktivitasnya, tetapi nilainya berbeda. Nah, yang satu dinilai oleh Allah sebagai satu amal, karena dia berdoa tadi, seperti halnya saya sampaikan tadi, orang yang bukan mukmin, orang yang bukan Islam, dia melakukan perbuatan baik. Maka baik itu pada saat dia di dunia, nilainya ya seperti yang disampaikan di dalam, seperti sampaikan tadi di surat Al-Furqan tadi ya. Maka dia baik di dunia, tetapi nanti di akhirat belum tentu dia mendapatkan balasannya. Karena apa? Dasarnya tadi bukan iman. Nah, untuk itu kita beramal setiap hari ini, kemudian karena kalau kita landasi karena iman, maka insya Allah apa yang kita lakukan setiap hari ini akan bernilai di mata Allah sebagai satu atau perbuatan yang amal adalah sama dengan perbuatan yang amal di bahasa Arab, yaitu perbuatan yang soleh, perbuatan yang baik. Nah, itu orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia disebutkan dalam surat Al-Asr itu orang yang tidak termasuk dalam orang-orang yang rugi. Dan selanjutnya bahwa disebutkan orang yang tidak rugi tadi termasuk adalah watawasau bil haq, yaitu watawasau bil haq. Tausau itu adalah memberi wasiat. Wasiat itu saling mengingatkan kepada watawasau bil haq, yaitu saling mengingatkan dalam kebenaran. Nah, berbicara masalah kebenaran ini, bahwa satu-satunya
kebenaran itu hanyalah milik Allah. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-147. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu ragu menjadi orang-orang, janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Jadi kebenaran itu hanya dari Tuhan, dari Tuhan. Rob buka itu adalah Tuhan. Disebutkan di sini Allah menyampaikan menggunakan kata-kata Rob itu Allah sebagai Tuhan yang mengatur seluruh aktivitas manusia ataupun seluruh aktivitas di alam semesta ini. Biasanya Allah menggunakan kata-kata Rob. Al-haqqu mir rabbika. Jadi karena kalau kebenaran itu berarti ukurannya adalah dari Allah. Barangkali kita dalam kehidupan bermasyarakat ada hal-hal yang kita anggap sebagai satu kebenaran di dalam kalangan orang-orang yang saya katakan sebagai sesuatu yang orang dalam kumpulan orang yang tidak benar, itu dia meminum khamr, memakan barang yang haram, itu sesuatu yang baik bagi mereka dan mungkin menurut mereka itu benar, tetapi menurut Allah itu kan tidak. Sesuatu yang makanya itu tadi sebagai landasannya, karena tidak ada landasan iman, tidak ada aktivitasnya itu tidak didasari iman, dan kebenaran itu hanya datang dari Allah, maka orang yang sama-sama minum, yang satu minum dengan bismillah, yang satu tidak, itu pun nilainya berbeda. Dan juga ada apa yang dia minum dan apa yang dia makan, itu pun nanti akan berbeda. Orang yang beriman dia tahu bahwa Allah mengharamkan khamr misalnya, atau mengharamkan daging babi, maka dia tidak akan pernah menyentuh hal-hal itu. Karena apa? Ini tidak benar menurut Tuhanku, menurut Allah. Maka saya tidak boleh memakan ini. Tapi bagi mereka yang tidak dilandasi iman, makan yang haram, dia tidak memikirkan apakah itu haram atau tidak, baik haram secara zatnya maupun haram cara mendapatkannya. Bagi orang yang beriman sama-sama nasi, tapi kalau cara mendapatkannya secara tidak halal, maka dia tidak akan pernah mau menyentuhnya. Jadi, orang yang beriman, dan kita sebagai orang yang beriman, tidak mungkin kita akan pengen masuk surga sendiri, atau tidak mungkin kita akan pengen selamat sendiri. Maka pasti kita akan mengajak anak kita. Orang tua pasti akan mengajak anaknya untuk masuk surga. Seorang kakek juga pasti akan mengajak anaknya, untuk cucunya untuk masuk surga. Mustahil dia tidak akan mengajak keluarganya untuk masuk surga. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara mengajarkan mereka untuk berbuat baik, mengingatkan watawasau bil haq, mengingatkan kepada anaknya, mengingatkan kepada cucu nantinya. Kalau kita ada saudara atau teman yang mungkin belum beriman, kemudian kita ingin mereka itu menjadi masih bersama-sama dengan kita pada saat di akhirat, maka kita doakan saja, ya Allah, doakan teman saya itu, ya Allah, itu teman partner kerja saya, dia sangat baik, dia olahraga bersama saya, kerja sama saya, tetapi kenapa dia tidak sama-sama iman? Maka kalau kita nanti sudah lebih kepada orang tua kepada anak, orang tua kepada kakek kepada cucunya, supaya nanti watawasau bil haknya itu betul-betul sampai. Dan kemudian yang sesuatu yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Sabar, sabar, kita ada masalah yang sangat berat, orang lain teman kita, ya sabar, sabar. Mungkin dalam hati ini, yo kuwi muni sabar-sabar sing nglakoni iki lho kok rasane kok yang ini enak ya. Ya memang orang luar itu rasanya seperti orang yang bermain catur. Orang bermain catur itu yang main itu rasanya mumet mikir, tapi orang yang dulu itu rasanya wah kayak melakukan ini. Seolah-olah ringan, enteng gitu. Tetapi yang main padahal yang mikir tak
sak kemengnya itu. Tetapi orang di luar itu seperti itu tadi, di luar diri kita itu seperti penonton orang yang sedang melakukan catur itu tadi. Ya, sabar. Tapi itulah yang namanya sabar. Sabar itu dalam kitabnya, di kitab Nasha'ihul Ibad, yaitu yang karyanya Imam Nawawi Al-Bantani, di sana ada satu hadis, kalau tidak hadis yaitu asar yang menyatakan begini, bahwa orang yang sabar, yang bisa sabar dengan apapun pemberian Allah di dunia ini, baik sabar saat menerima ujian berupa kenikmatan, maupun sabar saat menerima ujian yang tidak nikmat, maka dia dipastikan akan masuk surga tanpa hisab. Dalam kitab itu disampaikan begini, ada orang-orang yang saat itu sedang dihisab, ditanya satu persatu tentang amalnya, kemudian ada yang langsung melesat menuju ke surga. Kemudian mereka yang saat dihisab itu bertanya, loh itu si Fulan kok langsung masuk ke surga tanpa hisab? Nah maka saat itu dijawab bahwa dia bisa seperti itu karena saat di dunia dia menerima setiap keadaan dengan sabar. Pada saat dia menjalani nikmat yang tidak enak, nikmat yang tidak menyenangkan, dia bisa sabar. Kemudian pada saat itu, tapi sabar itu memang susah. Makanya sabar itu dalam hadis, dalam kitab itu disampaikan bahwa besok balas apa itu di akhirat nanti dia tidak melalui penghitungan. Tapi kita bisa membayangkan betapa sabarnya orang yang dari kecil sampai dewasa, dia selalu diberikan nikmat yang tidak mengenakan, nikmat yang begitu susah, ujian yang begitu susah, tapi dia bisa kuat dan sabar, dia bisa menjalaninya. Nah itu makanya berat, makanya ininya hadiahnya begitu indah, yaitu tanpa hisab langsung masuk ke surga. Ya itu Pak Dudi, sudah jam 6:30 lebih yang dapat saya sampaikan. Seandainya nanti ada pertanyaan, kalau saya bisa, insya Allah saya jawab. Kalau saya tidak bisa, ya saya mohon maaf, karena pada prinsipnya kita sedang dalam kondisi saya sendiri pribadi yaitu sedang dalam masa belajar, dan ilmu saya sungguh sangat terbatas. Ini pun juga saya menyatakan ini sebagai review dari sesuatu yang pernah saya dapatkan beberapa tahun yang lalu. Ya ada salahnya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus yang sudah memberikan tausiahnya. Monggo kita buka sesi tanya jawab ya. Bagi yang kenal mau bertanya, silahkan sebut nama dulu. Monggo, matur nuwun. Halo, monggo kalau ada yang mau bertanya. Kalau belum ada, saya Pak Ustadz. Monggo Mas Dudi. Akhir-akhir ini sejak usia mendekati 50, ketika banyak sekali di grup WA itu atau apa, sidik-sidik ucap selamat ulang tahun gitu. Kalau dulu waktu masih muda, saya senang diselamati, wah sip gitu ya. Cuma kalau sekarang tidak diselamati, saya malah sedih Ustaz. Seperti diingatkan. Iya, saya ingat banget kata-kata Pak Kaji Maman. Rasul kalau di umurnya yang tekan swidak telu. Lah nek dhewe iki saiki wis 50 iki berarti aduh yang kurang sidik. Jadi ketika ada orang yang nyelamati selamat ulang tahun ya Pak Kaji atau Pak RT atau apa itu, saya masih sedih gitu loh. Nah ini gimana Pak Ustadz? Berarti jatah hidup kita itu mingkarek sidik gitu loh, seperti yang tadi disebut di awal kan, waktu kita masih luhur kita sih gagah perkasa ya. Suaranya putus-putus. Halo? Iya, putus-putus tadi, saya sempat terpotong. Oke, ini masih putus? Halo? Halo. Ini terakhir tadi senang kalau diucapkan, ada yang mengucapkan ulang tahun itu senang. Tapi kalau sekarang sedih, kalau usia sekarang itu baru sampai di situ tadi. Oke, sekarang masih putus nggak ini? Enggak.
Oke, jadi intinya ketika kita masih muda seperti waktu jam tadi kan disebutkan bahwa kita ini wis ngasar gitu loh. Sedelok meneh wis maghrib. Nah itu saya ingat banget kata-kata Pak Kaji Maman kalau Rasul saja usianya hanya sampai 63. Nah kita ini sekarang wis 50. Ayo berarti jatah hidup kita itu hanya tinggal sebentar gitu. Ya. Betul? Masih putus-putus nggak tak? Enggak, udah. Udah kedengaran dia. Oke. Ya intinya begitu Pak Ustaz. Jadi nek biyen seneng, nek saiki saya terima meneng gitu loh. Saya mending daripada saya ngomong ra cetha meng elu-elu copy paste gitu kan. Saya terima meneng, saya introspeksi diri dan sebagainya. Nah itu bagaimana Pak Ustaz? Maksudnya pertanyaannya yang mana tadi Pak Dudi? Saya belum. Pertanyaannya, saya tua itu sebaiknya seperti apa gitu loh. Saya sinau gitu. Dan lain-lain atau gimana? Oh gitu. Hanya pancingan saja Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya justru karena kita seperti diingatkan, maka sebaiknya ya semakin ke belakang ini kita semakin menyadari dan kita harus semakin seperti orang diingatkan, loh, berarti memang ternyata aku wis tuwa lagi. Dhisik perasaanku koyo isih apalagi ketemu baris di lapangan ya. Lah ya itu apalagi ning kene ketemune karo kanca-kanca SMP seolah-olah isih kaya zamane SMP biang-ubi ngalor ngidul lho, padahal ternyata anak kita sudah besar. Ternyata usia kita memang sudah kepala 5. Nah itu seolah-olah kan kita justru malah ini siap-siap ini harusnya. Padahal walaupun kita tidak diingatkan pun yang namanya ajal kan tidak pernah ada yang tahu. Itu termasuk salah satu misteri kan ya Mas Dudi ya. Itu kita harus lebih mempersiapkannya sebenarnya ya setiap waktu harus kita persiapkan. Itu jadi malah sebaiknya itu sebagai pengingat. Kalau ada orang teman kita ulang tahun berarti aku enggak wisan gitu ya. Aku semendak misalnya saya kebetulan pas baca doa ada yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada si A, iki sak baraanku berarti aku ya wis tuwa kan gitu ya. Berarti pertanyaannya iki bekal gue cukup durung gitu ya. Iya, betul. Sementara bekal yang selama ini kita lakukan ini betul-betul wis terupdate atau enggak atau bekalku ki ku gegek malah mau tuno. Tunone gini Mas Dudi. Jadi kadang kita sudah berbuat baik, sudah beramal, sudah melakukan kewajiban-kewajiban kita baik yang madhoh maupun ghairu madhoh itu ya. Sudah kita lakukan. Tetapi di sisi lain kita juga menggunjing orang lain. Wah, kayak nganu ngene. Oh, kayak ngene nambahi. Nah, itu kan artinya bahwa apa yang kita lakukan dengan menggunjing itu, kita sedang memberikan pahala kita kepada orang yang kita gunjing. Nah aku ora kaya kae sok ngomong ngene. Wah, mah padha wae. Donge menyatakan aku yo karepe dhek ora, tapi ternyata dia pun juga menggunjing orang lain. Nah, itu sebenarnya juga enggak kita sadari. Nah, untuk itu kita ya sebaiknya kita introspeksi diri Mas Dudi di usia seperti ini. Aku tuh beramal oke. Lah apa to sing marakne ngurangi amalku? Saya dulu pernah menyampaikan atau enggak atau di mana saya lupa kadang-kadang ya, saya pernah menyampaikan ini, yaitu atadruni manil muflis, yaitu ya Rasulullah apa kriteria Rasulullah pernah memancing dengan satu pertanyaan, apa yang disebut dengan orang yang rugi. Rasulullah memancing dengan seperti itu. Kemudian sahabat-sahabat menjawab, orang rugi itu orang yang tidak punya harta, orang rugi itu orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang tidak punya ini itu semua materi disampaikan. Maka Rasulullah menjawab, bukan, orang yang rugi itu bukan orang yang seperti itu. Orang yang rugi itu orang yang pada saat nanti di akhirat dia ditimbang antara amal baik dan buruknya, itu malah kurang. Itu namanya orang yang betul-betul rugi. Rasulullah kemudian menceritakan di akhirat kelak itu akan ada orang yang datang menghadap Allah kemudian ditanya. Kemudian ada, saya dulu pernah dicaci oleh dia, dibully habis-habisan. Saya dimakan harta saya oleh orang itu. Apa betul seperti itu?
tadinya banyak itu dikurangi. Udah ini caci maki orang ini tanpa salah, tanpa maka pahalanya dikurangi. Datang lagi, saya dulu difitnah. Ya, saya dulu pernah memfitnah karena saya dijauhkan dari teman-teman, saya jadi kemudian saya jadi nyaman. Lagi maka tinggal apa? Nah, kalau sudah didolimi, dosa orang yang didolimi tadi diberikan kepada orang yang dolimi tadi. Lah itulah namanya orang-orang yang rugi. Nah, kita seharusnya introspeksi pada saat seperti ini. Kita mengurangi caci maki, kita mengeluarkan ujaran kebencian, kita mengurangi sesuatu yang membuat perpecahan. Ya, itu yang seharusnya kita lakukan itu nih, Mas Dede. Supaya kita tidak termasuk orang yang rugi tadi itu. Kita iki amal ya suka ning jebule ra katut lah, rak ya muspra maneman banget itu Mas Dede. Itu jawaban saya Mas Dede mungkin ya. Ini ada yang bertanya Ustadz lewat chat. Jadi, dari siapa ini sebentar? Dari Arini. Halo Arini. Nanya nggih, pernah dengan tanda-tanda kiamat sudah dekat itu waktu berlalu dengan cepat. Dan bagaimana maksudnya? Sebetulnya Allah yang membuat waktu lebih cepat atau hanya terasa cepat saja seperti sekarang? Kok rasanya wingi Setu kita ngerti-ngerti wis Jumat wis bali Setu meneh gitu loh. Itu monggo Ustaz. Kalau itu lebih, kalau saya pribadi ya menjawabnya begini, bahwa waktu itu dari dulu sampai sekarang itu sama. Detikan tadi saya sampaikan bahwa waktu itu berjalan jam sama ya. Ya, 1 jam sama, 1 detik itu ya berapa second itu. Dia terus saja berjalan seperti itu. Dia tidak akan pernah lebih cepat 2 kali atau 3 kali ininya, enggak, kecuali di handphone kita sendiri ya. Tapi setelah itu ya kalau kita setting otomatis akan kembali ke waktu yang semula. Maka dulu waktu kita masih kecil, waktu itu mungkin terasa biasa atau enggak begitu cepat. Karena apa, aktivitas kita yang kita pikir. Halo. Hilang. Halo. Sinyalnya jelek. Om Agus, Pak Ustadz, halo. Pak Ustadz. Putus-putus ya. Memang hilang ya? Enggak, masih nyambung. Keluar mungkin. Masih nyambung tapi putus, ada suaranya. Halo Om Agus, Pak Ustadz. Ini saya tulisannya. Halo. Bisa saya dengar nih Pak Dudi. Nah, tadi sempat putus. Sekarang ya, sudah. Putus, ya. Oke. Udah dengar sekarang? Sudah. Tapi waktu kita mungkin videonya bisa dimatikan, Pak Ustadz. Gambarnya dipateni ben suarane cetok. Halo Pak Ustadz. Macet ya? Halo? Putus lagi gitu kan. Ireng tok. Paling enggak kalau sinyalnya videonya mati itu kan sinyalnya tambah kuat. Tambah kuat toh? Ya, ini udah saya matikan. Udah. Mungkin coba. Udah lagi. Nah, udah sekarang udah. Halo Pak Ustadz. Halo, dek iki rada legok ngono lho. Halo? Halo. Om Agus, Pak Ustadz.
Terus Ini apa dipateni terus diurupke meneh ngono, Pak? Apik ra nek ngono iki Pak Carik? The host Jangan. apa Aja ya. disable it. Sip. Tuh. Sudah nyaut. Ini video saya juga belum nampak Pak Dudi. Apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Oh ya. Enggak apa-apa. Jadi dulu waktu masih SMP atau masih SMA itu waktunya terasa lama karena kita pertama tanggung jawabnya masih sedikit, kegiatannya masih sedikit. Nah sekarang kita di saat ini kok merasa cepat ya karena yang kita pikirkan itu waktu itu di antara perpindahan waktu itu banyak aktivitas sehingga rasanya begitu cepat. Jawabannya sebenarnya hanya itu Mas Didi. Iya. Biar yang dipikir sithik ya. Nah, yang dipikir sithik tanggung jawab sithik makanya waktunya kita suwi. Nah, sekarang yang dipikir oke tahu-tahu wis satu meneh lah dikerjakan kan banyak. Sudah waktunya kita orang mikir ning awake wis kesel terus tinggal turu. Ganti dino besok mikir lagi kan sama jadi kelihatan cepet. Begitu wajah Arini sudah dijawab ya. Ini ada lagi Ustadz dari Om Pineng. Ustadz, gimana caranya supaya imannya selalu bertambah, tidak naik turun, gitu. Itu dari Nabi. Kalau masalah iman itu seperti kita ketahui bersama ya, al-imanu yazid wa yanqus, bahwa iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau disuruh bertambah terus. Ya harapannya memang seperti itu harapannya. Tetapi kadang-kadang kita susah untuk merealisasikannya karena godaannya begitu besar. Itu barangkali yang menjadikan salah satu rukun di dalam sholat Jumat itu kan rukunnya kan selalu mengingatkan tentang takwa. Takwa ini kan sebenarnya kan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu setiap Jumat diingatkan terus. Setiap Jumat diingatkan terus karena apa itu kan rukun itu tidak boleh tertinggal. Kalau ada khotib yang tidak menyampaikan wasiat takwa, maka akan tidak sah sholat Jumatnya. Itu sebagai bahwa iman itu memang harus kita pelihara. Apa itu seperti iman itu kan kalau kita biarkan saja ya dia kalau tidak kita rawat, tidak kita openi, tidak kita berikan asupan makanan iman itu napa nggih seperti kita bergaul dengan orang yang seiman dan orang yang baik akhlaknya, kemudian kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang memang oleh Allah dinilai sebagai satu amal ibadah kita lakukan itu. Kita usahakan untuk menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu yang kalau misalnya diminta untuk naik terus harapannya memang kita inginnya seperti itu Pak, tapi yang iman itu namanya kan kadang-kadang kita memang sulit untuk bisa mengkondisikan supaya iman itu terus baik terus. Jadi ya upayanya ya harus kita itu tadi melakukan hal-hal yang baik dan kita berada di lingkungan yang baik, kemudian itu yang nanti insya Allah akan menjadikan kita iman bertambah bertambah terus. Kalau berkurang itu ya maklumlah kadang turun dikit. Nah, tetapi kalau bisa kita upayakan untuk naik lagi selama kita berada di komunitas yang insya Allah baik, maka itu yang akan nanti bisa ikut mengontrol kadar iman kita. Itu sementara jawaban saya Pak Wineng. Begitu Om Minang. Ini ada lagi dari tanya Pak Ustadz. Oh iya, monggo. Nggih. Maman Pak Ustadz. Oh nggih, monggo Pak Maman. Saya pernah cerita sama Pak Dudi sama teman yang lain Pak Jo itu tentang riwayat atau kisah-kisah pada saat Rasul itu sholat malam. Beliau itu kan membaca, yang dibaca itu selalu Al-Baqarah, rakaat pertama Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa itu. Terus sebagai saya kan memikirkan loh, kalau Al-Baqarah saja dibaca itu kan waktunya sekitar 2 jam. Berarti pada saat Rasul itu sholat malam, itu berarti waktu itu bisa terhenti
Karena beliau selesai sholat aja yang 11 rakaat itu masih bisa tidur-tiduran menunggu sholat subuh. Nah, saya melihat, loh kok bisa ya? Ini berarti ada keajaiban di situ bahwa waktu itu bisa berhenti pada saat Rasul. Tapi mungkin itu hanya berlaku untuk Rasul. Itu pemahaman saya. Apakah benar seperti itu, Pak Ustadz? Itu pertanyaan saya. Kalau kita logika, matikan itunya, kompornya. Oh iya. Jadi kalau ini apa itu, Rasul itu mempunyai beberapa keistimewaan yang tidak dipunyai oleh orang lain. Kalau orang lain, Rasul juga pernah mengalami peristiwa Isra Mi'raj, naik ke langit ke-7, itu hanya yang menjalani adalah hanya Rasulullah. Nah, kalau waktu yang dilakukan oleh Rasulullah untuk sholat tahajud dengan membaca seperti tadi, kalau secara logikanya barangkali Rasulullah melakukan sholat itu ada dua versi berarti, Mas. Sholatnya bisa lebih awal, jadi tidurnya agak awal, kemudian bangun setelah dia tidur sesaat, mungkin tidurnya Rasulullah mungkin tidak lama juga bisa, hanya beberapa menit atau 1 jam 2 jam gitu. Setelah itu dia terbangun. Nah, terbangunnya Rasulullah mungkin masih jam 11, jam 12. Kemudian dia melakukan sholat dengan bacaan yang lama sehingga sampai subuh. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, mungkin dalam bacaan Rasulullah itu waktunya khusus, tapi mungkin hanya khusus untuk Rasulullah itu ya waktunya. Iya, betul. Menurut saya juga kayak gitu. Ya. Itu versi yang kedua, dihentikan sesaat oleh Allah, tetapi sehingga Rasulullah bisa melakukan doa itu dengan maksimal, dengan yang lama-lama, mungkin dengan maksudnya oleh Allah untuk supaya tetap melindungi hafalan dari dari kelupaan itu tadi ya, supaya tetap bisa terjaga. Itu juga bisa jadi seperti itu. Menurut saya, versi saya seperti itu, Mas. Iya. Itu terima kasih Mas Maman, jawaban saya. Mungkin yang lain lagi, mungkin nanti saya pesan Mas Dudi yang jam 7, nanti saya juga kebetulan ada acara lagi nanti setelah jam 7. Iya. Setelah jam 7 gitu. Iya, berarti ini belum toh? Belum, nanti maksudnya paling tidak jam 7 lagi. Iya, Ustaz. Ustaz, ini ada yang tanya dari Mbak Yulita. Pertanyaannya sebentar. Nah, ini. Ustadz tadi menyampaikan kalau sabar itu berat. Seiring dengan umur yang tua, waktu yang semakin pendek, kadang kita makin sulit untuk mengontrol emosi. Saya juga alias susah untuk sabar. Terutama di saat berhadapan dengan orang-orang yang tidak sabaran atau jelai. Gimana itu, Ustaz? Itu butuh latihan yang ekstra, karena sangat manusiawi bahwa saat kita bertemu dengan orang yang mungkin berbeda pandangan dengan kita, berbeda kesabaran dengan kita, maka kita juga akan cepat memancing emosi. Tapi sebaiknya kita perlu yang namanya sabar itu kan latihannya itu betul-betul harus ada porsi ekstra di situ yang kita tekankan. Ekstranya maksudnya begini, hal-hal yang mungkin perlu kita ada di dalam benak kita ya, pada saat kita mau emosi, itu sebaiknya kita satu yang kita pikir begini, aku entuke apa gitu. Pada saat kita mulai mau emosi, itu satu pertanyaan yang harusnya tidak pernah kita lupa dari diri kita. Itu ya kita ingat selalu ya, aku entuke apa. Dengan melakukan emosi ini, aku dapatnya apa gitu. Karena tidak ada satu kebaikan pun yang didapat dari orang yang melakukan sesuatu dengan emosi. Coba kita pikir baik-baik, pasti tidak ada satu kebaikan pun nek wong nganggo emosi itu tidak baik. Karena orang emosi itu tenaganya bisa berlipat-lipat. Barangkali kita hanya istilahnya pada saat emosi itu kita istilahnya jenggung atau mungkin demok kepalanya seseorang atau anak kita atau mungkin siapa.
Tetapi karena kita dalam keadaan emosi, maka yang tadinya hanya kita emong jinggung, tapi orang yang merasakan bisa seperti dipukul dengan kencang sekali. Padahal itu menjinggung, tahu jinggung ya Mas Yudi, itu maksudnya kita hanya gitu, tapi karena dengan kondisi emosi, maka seolah kayak orang nempeleng. Maka sebaiknya itu satu cara untuk bisa mengontrol kesabaran itu, kalau yaitu tadi dengan cara satu pertanyaan yang harus kita selalu simpan di dalam diri kita pada saat kita mau emosi, aku itu apa dengan melakukan emosi ini misalnya. Itu harus kita selalu ungkapkan, karena dengan emosi itu mungkin solusi justru tidak akan terwujud, justru malah masalah lagi yang akan timbul gitu ya. Sabar itu tadi memang cara-cara yang memang susah sih, tapi ya itu tadi ada paksaan harusnya dari diri kita untuk menahan diri. Ya, Rasulullah mencontohkan bahwa Rasulullah itu betapa sebagai figur yang sangat sabar. Sekarang kurang sabarnya apa? Rasulullah dengan dilempari kotoran, dilempari batu sampai berdarah-darah, tetapi Rasulullah tidak melakukan hal itu. Itu bisa jadi kita contoh buat kita. Tapi ya itu namanya Rasulullah, bukan kita. Tapi itulah Rasulullah sendiri memberikan contoh seperti itu. Di Konok ini aja malaikat sudah malaikat di Taif itu ya, malaikat itu sampai menawarkan diri ya Rasulullah, kalau Rasulullah mengendaki itu gunung itu tak angkat, tak walik, tak blek ning nggon kaum Taif itu siap kalau memang Rasulullah menginginkan hal itu. Tapi Rasulullah kan tidak. Itu sebagai bukti bahwa memang yang namanya kesabaran itu, walaupun dan kita memang bukan Rasulullah, tapi Rasulullah mencontohkan seperti itu. Yang seperti itu pun bisa sabar, berarti memang sabar itu ya, harus kita betul-betul ya, tahan gitu ya. Memang susah Bu, tapi ya tadi mudah diucapkan tapi susah untuk dipraktekkan gitu ya. Tapi pahalanya kan besar Bu, tadi saya sampaikan di situ ya. Bisa masuk surga tanpa hisab. Nah, itu saja Mas Yudi. Begitu Mbak Julita. Ternyata sabar itu memang susah, tapi yang jelas pahalanya tanpa hisab ya. Tanpa hisab langsung masuk surga. Insyaallah. Niku le dodol pilih teng ning ndi yo. Makanya ada dia gede yang menjanjikan. Ajarannya luar biasa. Ustaz. Monggo. Terima kasih jawabannya dan nasihatnya. Jadi mungkin lebih baik diam ya Ustaz ya. Kalau kita nggak bisa menahan. Iya. Oke. Matur nuwun Ustaz. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Monggo Mary. Biasa nyuntir Somali. Nggih. Nah, jadi terkadang kita tuh menyikapi dengan emosi. Apapun kalau dinasihati. Mungkin konteksnya adalah masalah kesabaran Pak Ustadz ya. Yeah. Tapi kalau pada saat kita sabar, terus tadi kayak Mbak siapa tadi? Julita. Diam, tapi di pikiran kita jendel, gimana ya Pak ya? Muncul itu Pak. Kan untuk belajar kesabaran tuh Pak. Yeah. Terus saya ada kasus, misalkan ada kasus saling menasihati dalam kesabaran ya. Nah itu seandainya kita menasihati kesabaran dan kebatilan, tiba-tiba kita dikatakan malah juweh, Pak Ustadz. Wong kok juweh banget toh. Nah itu. Padahal kita mengingatkan bahwa itu tidak benar itu. Nah, cuma efeknya kalau orang diingatkan kayak gitu malah jadi timbul konflik. Bahkan bisa memutus silaturahmi. Nah, menika nyuwun pencerahanipun Pak Ustadz. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencoba menjawab nih Mas Pak Sinten Pak Eri. Pak Eri Setiawan ya, saya mencoba menjawab ya. Begini, selama kita berada di posisi yang memang benar menurut Allah ya. Karena benar itu kan ada beberapa macamnya. Benar menurut lingkungan atau benar menurut kita
itu atau benar menurut Allah. Selama itu benar menurut Allah dan itu memang sesuai dengan aturan, maka kita diam saja. Istilahnya dianggap juweh pun ya kita abaikan. Yang penting yang saya sampaikan ini ada dasarnya, tidak hanya asal ngelek nih misalnya gitu ya. Tapi yang saya sampaikannya sesuatu yang benar menurut Allah, benar juga menurut aturan dan benar menurut semua lingkungan misalnya. Kalau memang itu benar semuanya, ya sudah kita santai saja. Apa kata orang kita biarkan, karena nanti pada saatnya akan terbuka mana yang ternyata kayak jebule bener, gini. Pada saat itu memang orang itu mungkin belum terbuka pikirannya. Karena tidak semua orang itu bisa memahami maksud atau tujuan seseorang yang lain gitu. Ada beberapa faktor, mungkin karena dia sedang banyak masalah, sedang ada trouble dengan keluarganya, atau sedang tidak mood. Itu kadang dalam mencerna sesuatu dia tidak bisa maksimal seperti orang lainnya, orang yang tanpa beban misalnya. Dan perlu kita sadari bahwa di dalam masyarakat atau di dalam keluarga itu rata-rata ada satu orang yang memang dia mempunyai pandangan yang biasanya berbeda. Di kelas atau di komunitas sesuatu itu mesti ada satu orang atau mungkin beberapa orang yang memang dia selalu berseberangan, dia selalu lain. Mungkin tidak hanya orang itu, mungkin dalam masalah ini si A, dalam masalah ini si B, dalam masalah ini siapa lagi gitu. Itu biasanya ada. Nah, itu sebagai termasuk ujian kita juga untuk melatih kesabaran kita. Yang perlu kita sadari seperti itu, Pak. Seperti kalau orang Jawa bilang itu, nak wit kambil ki ana sing kopior siji ya wajar gitu. Jadi seandainya memang ada orang yang aneh, karena saya katakan aneh karena mungkin ini peraturan sudah benar, ini dasar hukumnya ada, benar menurut Allah, benar menurut kita, tetapi dia merasa menganggap kita sebagai orang yang kayak juweh misalnya, sering ngilik ini, sering ini ya kita tetap terus saja kalau kita memang yang kita lakukan itu sesuatu yang memang benar. Betul Pak Iri. Mungkin kalau kita kan anak muda ya Pak Ustadz ya. Nih. Muda. Baru 50. Kadang-kala saya waktu masih aktif di pekerjaan dulu, kalau mengingatkan anak-anak ya di kantor, misalkan ada yang nyolong-nyolong gitu, ataupun ada yang dikit-dikit ngicipi tuh Pak ya. Iya. Ada kutip tuh. Terus saya panggil, orang yang suka tangannya panjang. Nah, saya terus ngomong, umurmu piro saiki? Sesuk mati piye? Itu vulgar enggak Pak Ustadz? Iya. Mau diulangi Pak, tadi agak terputus-putus ya? Jadi saya kadang-kadang kalau ngasih tahu, terutama di waktu masih aktif, iya, untuk karyawan yang aneh-aneh macam-macam itu, iya, itu saya cuma ngomong umurmu piro, nah aku mati piye itu, iya, seperti itu. Ya tujuannya kan nggak sadar, ya semua demi kebaikan semuanya lah Pak. Iya. Kan itu. Itu kira-kira terlalu vulgar nggak Pak? Ya enggak sih Mas, enggak juga, karena justru mungkin jenengan Mas Heri, Pak Heri bilang seperti itu mungkin ya saking karena serana kata-kata yang lain yang bisa menggugah atau menyentuh dia supaya dia tidak melakukan seperti yang Mas Heri harapkan kan itu loh. Iya Pak. Ya itu ya. Mungkin kalau masih ada kata-kata, tapi saya kira itu masih kata-kata yang wajar gitu ya, seolah-olah bahwa kita mengingatkan bahwa gue sesuk wis iso mati kan gitu loh. Mungkin kok sore atau besok aja iso mati kok, istilah seolah-olah tidak ingat gitu ya. Iya, ya karena posisi kita sebagai sahabat atau teman, Pak. Iya. Nah itu apalagi kita sebagai sahabat atau teman itu kan lebih lagi, lebih nyaman kalau kita memberikannya seperti itu. Atau ya, menyampaikan seperti itu memang gitu. Ya, tapi sempat ada konflik juga. Saya bilang gitu, jawabannya mati dewe kok Mas bilang gitu Pak. Terus akhirnya meninggal Pak. Orang itu? Akhirnya meninggal. Jadi mengingatkan untuk sholat, tapi yang diingatkan tidak mau. Terus Mas aku mati dewe bilang gitu Pak.
Nah, saya mengingatkan kayak gitu, dijawab seperti itu, dan nggak lama kemudian juga 2 bulan 3 bulan kemudian meninggal gitu. Kan jadi kita cuma teratak di hati. Iya. Malah kita seolah-olah kayak diingatkan lho sing malah sing mati karena kita harus lebih berhati-hati gitu. Nggih. Iya. Nggih, matur nuwun Pak Ustaz. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi ya Ustaz. Nggih. Ini ada yang di chat ini, kalau nggak ada yang bertanya, dari Om Sugeng. Apakah benar bahwa umur manusia itu hanya 1,5 jam saja jika dilihat dari akhirat? Begitu pertanyaannya, Ustaz. Oh, iya. Terima kasih. Itu ada surat di Al-Quran yang menyatakan bahwa, sebentar, saya tak sambil mengingat-ingat nih Mas Didi ya, bahwa, itu di dalam surat Al-Hajj ayat 47 ya, itu ayat Allah berfirman, surat Al-Hajj itu nyatan, wa inna yauman inda rabbuka ka alfin sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya di sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Oleh karenanya setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun di dunia. Itu setengah hari ya. Setengah hari di akhirat itu sama dengan 500 tahun di dunia. Berarti seperapate hari itu berarti setengah harinya kan 12 jam Mas Didi. Kan sehari semalam kan 24 jam ya. Berarti setengah harinya kan 12 jam. Itu sama dengan 500. Nah, 500 itu kalau 6 dibagi 500 dibagi 12 itu pinten Mas Didi? Dibagi 12 500 tahun itu ya. Itu dibagi 12 jam. 40 berapa? Ya, sekitar. Tapi Mas Didi dihitungkan. Dibagi 12. Iya, kan 12 jam kan separuhnya ya. 41,6. 41,6 ya, 41 tahun itu berarti ya. 41 tahun berarti dalam 1 jamnya itu ya umur kita seperti segitu apa itu. Ini perhitungan bahwa menyatakan memang umur kita itu ya kita supaya lebih menyadari bahwa sebenarnya urusan waktu itu kan sebenarnya urusan Allah. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Arini bahwa kok dhisik karo saiki kok ketoke beda ya, saiki rasane kaya lebih cepat. Itu sebenarnya kan itu adalah rasa, tentang nenggon rasa itu. Kalau kita perasaan senang, maka waktu yang setahun 2 tahun itu pun rasanya nggak akan kroso. Loh, ternyata wis sak ini. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan tadi bahwa untuk itu tadi Allah sudah mengibaratkan, ada juga di dalam surat Al-Baqarah nggak salah itu ya. Ayat saya lupa ayatnya yang keberapa. Ya ini yang saya masih ingat itu ini ya surat Al-Hajj tadi ya ayat ke 47 bahwa Tuhan di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu ya, dalam seharinya. Sehari itu seperti 1000 tahun, kita tinggal bagi aja maka ketemunya ya kurang lebih hanya itu tadi berapa jam kita hidup di sini itu. Tapi beberapa jam itu ya kadang kita merasa lama atau merasa cepat, itu tergantung perasaan yang sedang kita yang ada di dalam diri kita. Semakin kita punya perasaan senang ya maka akan lama. Ada yang pernah dalam satu buku saya pernah baca begini, bahwa siksa kubur itu ada yang merasakan lama, ada yang merasakan sebentar. Yang merasakan lama itu adalah orang yang disiksa. Sementara orang yang merasakan sebentar itu orang yang merasa di situ nyaman, tidak ada siksa kubur. Padahal mungkin kalau secara waktu kita akan merasa lama banget, tetapi ya karena perasaannya tadi senang maka yang waktunya lama pun jadi ketok cepet. Tapi kalau kita merasa enggak senang, enggak nyaman,
waktu cepat itu aja rasanya kayak lama banget. Itu Mas Sugeng. Matur nuwun Pak Ustadz. Ini sudah jam 5. Ada lagi deh Om Diki, boleh? Oh, satu lagi, boleh Bu Dewi. Terakhir nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. 489. Punten tadi agak ketinggalan sedikit, tapi terkait dengan waktu kan kita sering mendengar ya Pak Ustadz, gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, luang sebelum hidup, dan hidup sebelum mati. Sebenarnya hal-hal apa aja sih Ustadz yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan 5 waktu ini? Kadang kan ya tadi dibilang waktu itu cepet banget, tiba-tiba kita udah merasa tua aja gitu. Nah, saat muda itu sebenarnya apa aja sih? Karena kan waktu itu kan tetap kita harus pakai juga untuk kayak kehidupan dunia juga gitu kan. Seperti apa kita kiat-kiat apa atau hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya 5 waktu yang baik ini sebelum waktu yang sakit dan miskin sempit gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain gitu ya. Jadi gunakan masa mudamu sebelum tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum masa kefakiranmu, dan ada lagi masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum matimu. Artinya itu sebuah satu pesan bagi kita sebenarnya bahwa kalau bisa lakukan sekarang, kenapa harus nanti? Itu prinsipnya seperti itu. Jadi untuk melakukan perbuatan amal yang baik, itu sebaiknya kalau melihat hadis ini, itu sebenarnya ada satu garis atau benang merah yang harus kita pahami dari hadis ini, bahwa kalau kita ingin melakukan satu hal kebaikan, kita terbersit, aku pengen nyumbang, langsung saja kita lakukan. Karena apa? Kita tidak tahu 3 jam ke depan itu kita masih hidup atau tidak. Kalau kita pengen sedekah atau kita pengen berbuat baik, kita terbersit, ada orang yang ini ada permintaan dana dari katakan rumah yatim ngadem ke hati, kok listriknya jari ini lagi sidik misalnya. Kemudian kita terbersit, wah ono rakyat tang sidik mbuh pira-pira itu harus misalnya kita terbersit seperti itu, kepengen ya sudah langsung kita lakukan. Kita tidak usah nunggu masih lah ngenteni kanggo sido nagih ora ya nek kanggo nagih iki dadi kurang. Atau mungkin kalau memang jelas-jelas itu betul-betul ada sisa, kita pengen lakukan terbersit, sudah kita lakukan saja. Insya Allah nanti kita tidak akan kecewa di belakang hari. Misalnya kita belum mau melakukan, waduh ternyata listriknya wis diisi wong akeh wis kebak. Di sini sampai berapa kemarin saya lihat itu sampai ada 1 juta lebih itu Mas Dudi. Alhamdulillah itu mungkin sampai beberapa bulan ke depan aman itu listriknya. Aman ya. Nah itu kan itu intinya sebenarnya di pesan itu Bu. Jadi misalnya kita ingin melakukan sesuatu yang baik, maka saat terbersit dalam hati kita atau kita melihat sesuatu dan kita ingin melakukan, langsung lakukan. Masa sedekah tidak nunggu kaya. Kan justru kita sedekah dulu supaya kita bisa kaya kan gitu ya. Karena orang yang sedekah itu tidak usah nunggu kaya. Kita mau sholat juga tidak usah nunggu sakit gitu ya. Jadi sholat saja. Kemudian pengen melakukan itu tadi gunakan waktu luangmu ya, itu tadi kita pengen beraktivitas, kita langsung aktivitas saja, tidak usah nunggu sampai kita datang yang tidak kita inginkan. Intinya kan seperti itu. Pada saat kita ingin, waduh wis wong ini. Pada saat kita ingin melakukan sedekah, waduh ini itu santai. Itu sama saja. Jadi pada saat kita ingin melakukan hal yang baik, lakukan saja saat itu supaya ya secepatnya paling tidak, karena tidak datang getun. Tidak datang getun kita. Itu Bu jawaban saya. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Agus. Ini sudah jam 7. Semoga Bapak Ibu semua kalau bisa pic-nya ditampilkan ya. Nanti sebelum ditutup dikasih doa ya Ustaz Agus. Ya insyaallah Pak. Ya. Alhamdulillah yang join pagi hari ini ada 53 orang. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Fatman Naba 89,
Kemudian ini agak istimewa, yaitu teman-teman Panam SMP 9 banyak yang hadir Ustadz hari ini, alhamdulillah. Kemudian dari Padmanaba 90 juga banyak. Ada dari teman-teman sipil UII 89. Kemudian ada teman-teman Jamaah Haji Alfa Kota 2012 juga banyak. Ada teman-teman dari keluarga Adriati, ada Parman, ada Sita, ada Anin, ada Mas Hari, ada Om Bawa, dan banyak lagi. Alhamdulillah. Yang jelas alhamdulillah, satu hal yang harus disyukuri, sekarang minimal sudah 50-an Ustaz, jadi saya sudah nggak ngoyo lagi lah. Karena kalau sidik kan nggak gayeng gitu loh. Iya. Monggo Pak Carek. Halo. Yup. Monggo, kalau mau foto bareng. 1, 2, 3. Ya, satu lagi. 1, 2, 3. Sudah. Ustaz, picture-nya belum kelihatan. Pak Ustadz malah kita gambarnya. Iya tak baik. Sudah berarti mungkin sinyalnya nggak kuat nanti kalau putus. Apa yang digo foto? Monggo, Pak. Halo, Om Ustadz masih ada? Masih, ini kayaknya di anu dari manajemen apa dari Bentar. Pak Romo Pak Cari diklik. Dari Pak. Ala rakyat tok gitu ya. Oke. Baleni. Sip. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah. Oke. Atur nuwun. Monggo Pak Ustadz sebelum ditutup di doa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, marilah kita menundukkan jiwa kita sejenak di hadapan Allah. Kita bersimpuh memohon kepada Allah, semoga apa yang kita ingin sampaikan permohonan ini senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi saharatil maut wahtim lana husnul khotimah Rabbi auzi'ni an askura nikmataka lati an amta alayya wa ala walidayya wa ana amala sholihan tarduhu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nuwun Ustaz Agus. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua. Setelah pengajian pagi ini nanti ada dilanjut dengan kajian Al-Quran yang akan dipimpin oleh Jeng Wisnu. Jangan lupa kita bertemu lagi di Sabtu depan. Insya Allah nanti yang akan memberikan tausiahnya adalah Ustadz Karmil. Itu ya. Saya pamit Pak Dudik ya. Matur nuwun Ustaz Agus. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya juga Pak Dudik pamit duluan ya. Makasih Man, makasih. Matur nuwun buat semuanya. Salam. Monggo Jeng Wisnu bisa di